Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang baru ini, kesempatan baru, hari yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih kami ucapkan. Saat ini kami akan melakukan renungan harian. Beracaralah Tuhan dalam renungan harian ini. Biarlah segala benih firman-Mu Tuhan masuk dalam hati kami Tuhan. Dapat tumbuh berakar kuat di hati kami yang seperti tanah yang baik ini Tuhan. Amin. Jadikan seperti itu Yesus, dan dapat berbuah lebat seperti yang Kau mau Yesus, dan menjadi berkat-berkat yang berlimpah-limpah untuk kami, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Bila hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu, para malaikat-Mu memenuhi kami. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin ya. Hari ini kita akan merenungkan apa yang dialami Tuhan. Judul perikopnya, Yesus diolok-olokkan. Kita akan membaca satu perikop ini ya, yang tidak begitu panjang. Ditulis di Matius, Markus, Yohanes. Di Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Untuk menguatkan kita saat ini yang mengalami apapun, sedang mengalami seperti yang Tuhan Yesus alami ya. Jangan khawatir, Tuhan Yesus mengalami yang lebih berat. Yesus diolok-olokkan di tempat di mana Tuhan Yesus telah melakukan banyak mujizat. Kita akan baca bagaimana Tuhan diolok-olokkannya. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Markus 15 ayat 16 sampai 20. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Ini ya yang ditulis oleh Markus, dan kita akan baca bagaimana Yohanes menulis. Yohanes 19 ayat 2 sampai 3.
Prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Ini yang dialami Tuhan Yesus. Untuk menguatkan kita, jadi siapapun yang saat ini mengalami permasalahan yang membuat kita di masa-masa terpuruk ya, kita bisa bilang seperti itu, jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan Yesus mengalami lebih daripada apapun yang pernah kita alami. Tuhan Yesus mengalami semua yang ada tertulis di sini. Ini untuk menguatkan kita yang saat ini sedang mengalami olok-olok sekalipun ya. Tuhan Yesus berkata dia adalah Raja orang Yahudi. Dan saat Tuhan Yesus ditangkap, mereka memandang Tuhan Yesus hanya apa? Seorang tukang kayu. Itu yang mereka pandang. Kemudian Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mahkamah agama ada rasa dengki di hati mereka. Itu yang dialami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diolok-olok, dipakaikan jubah ungu, dipasangkan sebuah mahkota duri, diberi buluh. Itu yang dilakukan. Kemudian buluh itu dipukulkan di kepala Tuhan. Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang benar-benar mempermalukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menjalaninya itu. Karena Tuhan Yesus berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu bahwa mereka menghadapi benar-benar Tuhan pemilik dunia ini. Jadi Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus berdoa seperti itu. Jadi siapapun yang saat ini, yang saya atau anda sekalian yang mengalami masa-masa apapun dalam hidup kita, pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalami itu semua demi kita. Jadi saat ini siapapun yang ada dalam masalah seberat apapun, Tuhan Yesus sudah menebus bagi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Kita harus berjalan menuju pintu-pintu tersebut. Kita cari gereja yang benar-benar mendukung, seperti katakan Tuhan Yesus. Karena tugas hukum Kristus adalah saling tolong menolong ya. Cari gereja yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus sudah mengalaminya lebih dari apapun yang pernah kita alami. Jadi mari kita saling menguatkan. Saat mengalami apapun kita pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita sudah mengalami hal-hal yang sebegitu hebatnya ya. Seorang raja pemilik dunia ini diolok-olok. Tapi Tuhan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Tuhan katakan. Amin ya. Kiranya ayat firman ini benar-benar menguatkan kita. Saat kita mengalami apapun, Tuhan sudah kasih jalan keluar. Kita berjalan ke pintu itu. Kita pandang Tuhan Yesus, itulah pintu kita. Itu benar-benar menguatkan. Selalu pandang Tuhan Yesus, selalu mohon petunjuk Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti berbicara ya. Melalui hati kita, Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi mari kita saling menguatkan saat menghadapi apapun. Kita pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah beri jalan keluar. Berkat Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya. Sudah banyak gereja di sekeliling kita. Cari gereja yang benar-benar menguatkan kita. Seberat apapun masalah kita, pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua penderitaan kita. Ada jalan keluar. Sudah disediakan pintu-pintu oleh Tuhan. Cari pintu itu sampai dapat. Cari orang yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling menolong seperti hukum Kristus yang dikatakan Tuhan ya. Saling tolong menolong dan membantu adalah hukum Kristus. Cari pintu-pintu itu yang benar-benar menerima kita apa adanya, tanpa penghakiman, tapi berdasarkan kasih Kristus yang menerima kita apa adanya. Amin ya. Terima kasih untuk Tuhan kita yang sudah mengalami
penderitaan begitu besarnya, olok-olok yang benar-benar dialami Tuhan Yesus, benar-benar sangat ini ya, sangat, kalau kita rasakan ya, Tuhan Yesus diolok-olok karena saat itu Tuhan Yesus tidak memanggil malaikat-malaikatnya ya. Tuhan Yesus dikasih mahkota duri, dikasih jubah ungu, dikasih buluh. Tapi saat itu Tuhan Yesus diludahi, buluhnya itu dipukul di kepalanya. Itu yang dialami Tuhan kita. Tuhan Yesus sudah bayar lunas. Tuhan Yesus sudah benar-benar mengalami hal-hal yang sebegitu hebatnya untuk kita. Jadi saat ini siapapun yang sedang mengalami masa-masa berat, Tuhan Yesus sudah membuat pintu bagi kita. Cari gereja-gereja Tuhan yang benar-benar mencintai Tuhan, yang benar-benar menerima kita apa adanya, yang benar-benar tidak ada penghakiman bagi kita, tapi memberikan apa? Jalan keluar yang menolong kita. Amin ya. Tuhan sudah sediakan itu, cari sampai dapat. Kita pasti menemukannya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu yang dialami Tuhan kita. Jadi siapapun yang sedang mengalami olok-olok atau apapun di masa-masa berat ya, pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bayar lunas semua hal di hidup kita. Kita imani itu ya, kita imani. Cari pintu itu sampai dapat. Cari gereja-gereja yang benar-benar mendukung kita. Amin ya. Kalau tidak menemukannya, Anda adalah gereja itu. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Cari orang-orang yang benar-benar saling mencintai Tuhan Yesus, saling menguatkan. Kita harus saling menguatkan ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Yesus kami puja ya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin ya. Terima kasih Yesus untuk perkataanmu hari ini Tuhan, untuk peristiwa yang Kau tulis melalui para rasulmu Yesus, menguatkan kami Yesus. Kau Tuhan kami yang hidup, yang benar-benar masih berbicara pada kami sampai hari ini, tapi Kau mengalami hal yang benar-benar mempermalukanmu sebagai Tuhan Yesus, tapi Kau benar-benar melaluinya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini benar-benar mengajarkan kami Tuhan, bahwa apapun yang kami alami, Kau mengerti rasa yang kami rasakan karena Kau sudah mengalami Tuhan. Kau mengerti semua penderitaan atau kesusahan kami karena Kau sudah merasakan, dan kami tahu itu dan kami percayai Kau sudah menyediakan jalan keluar bagi kami, dan kami imani itu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap benih Tuhan, perkataanmu, peristiwa yang tercatat Tuhan melalui para rasulmu di kitab ini benar-benar menjadi benih yang baik bagi kami Tuhan, untuk bisa berakar, bertumbuh, berbuah lebat Tuhan, menjadi berkat-berkat surgawi dan berkat-berkat duniawi dalam hidup kami Yesus, orang-orang sekitar kami sampai ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin.